Halo pemirsa, sidang sengketa Pilpres 2024 hari ini telah selesai dilaksanakan, di mana dengan agenda mendengarkan dari 4 orang saksi yang dihadirkan oleh Majelis Hakim. Ini diantaranya 4 orang saksi ini adalah Menteri Perekonomian atau Menteri Koordinator Perekonomian Erlangga Hartarto, lalu juga ada Menko PMK, ini ada Muhajir Effendi, kemudian ini ada Menteri Sosial Tri Risma hari ini dan juga Menteri Keuangan Sri Mulyani. Dan pemirsa, untuk selengkapnya saat ini saya sudah bersama dengan Oto Hasibuan selaku Wakil Ketua Tim Kuasa Hukum dari Prabowo Gibran. Terima kasih Pak Oto sudah menyempatkan waktu untuk berbincang bersama kami di Sinpo TV. Bapak, ini kita mau berbincang soal sengketa Pilpres 2024 pada hari ini. Tadi kita juga sudah mendengarkan dari 4 menteri yang sebagai saksi yang dihadirkan dari Majelis Hakim. Dari tanggapan Pak Oto sendiri ini seperti apa nih Pak? Ya, seperti yang saya katakan beberapa hari sebelumnya, ketika Mahkamah Konstitusi memanggil 4 orang menteri ini, kami langsung lega. Karena dengan kehadiran 4 menteri ini, dalil-dalil bantahan kami itu pasti jadi dikuatkan, dan dalil dari pemohon 1, pemohon 2 itu jadi terbantahkan. Karena dengan mudah, kalau kami kemarin kan hanya membuat dalil-dalil tanpa data-data yang akurat dari sumbernya. Di dalam persidangan kalau kami mengatakan berdasarkan keterangan menteri ini gitu ya, itu kan susah kan gitu ya. Tapi kalau menteri sendiri langsung datang menyatakan, ya sudah selesai. Jadi terus terang aja ada beberapa hal yang paling penting diterangkan oleh 4 menteri ini. Pertama, tuduhan daripada pemohon 1 ya, pemohon 1 dan pemohon 2 itu mengatakan bahwa telah terjadi penyalahgunaan bansos untuk kepentingan keterpilihan. Ternyata itu oleh Ibu Risma, Ibu Sri Mulyani, Pak Mujahir, Menteri Mujahir ya, kemudian juga Pak Erlangga tegas menyatakan bahwa itu bansos sudah ada sejak dari dulu. Dan tidak hanya di Indonesia saja bansos itu ada, bahkan di Malaysia, di Singapura, di Amerika, di Filipina semua bansos ada. Bahkan Malaysia saya lihat lebih tinggi sekali banyak. Singapura memberikan bansosnya itu ada $800 Singapura dolar per 1 orang dan diberikan kepada 2,5 juta penduduk Singapura, hampir separuhnya berarti. Jadi mengenai bansos saya kira sudah terpatahkan, ditambah lagi keterangan bahwa tidak ada bansos itu yang diserahkan secara tunai. Semua cashless ya, semua melalui PT Pos ya. Jadi nggak pernah kenal siapa yang ngasih ini, pokoknya dia terima uang aja. Jadi tidak ada hubungan kausal antara keterpilihan dengan bansos itu satu. Kedua, yang terbukti lagi bahwa ditanya tentang intervensi, apakah ada intervensi daripada Pak Presiden? Karena Pak Presiden jadi korban terus kan, korban tuduhan terus, dituduh macam-macam padahal dia bekerja keras. Nah ditanya apakah ada intervensi itu? Ya, semua mengatakan tidak ada bukti intervensi itu. Bahkan di rapat-rapat kabinet juga tidak pernah dibicarakan tentang tentang bagaimana pemilu. Ketika berbicara tentang bansos, ya bansos, ya bansos. Nggak ada bicara soal pemilu gitu. Nah ketiga dipatahkan lagi bahwa DKPP, ini DKPP mengatakan apakah ada independensi, persoalan independensi bukan, kan dituduh bahwa penyelenggara pemilu ini katanya tidak independen. Artinya itu kan KPU, Bawaslu dan DKPP. Terbukti tadi semuanya baik, tidak ada intervensi, semua bebas, bahkan ada tuduhan bahwa di antara penyelenggara pemilu itu katanya ada kolaborasi KPU, Bawaslu maupun DKPP. Bagaimana bisa terjadi orang DKPP sendiri menghukum KPU gitu loh. Jadi ini bolak-balik ya. Jadi masih banyak lagi yang kalau soal PJ kan sudah terbukti nggak benar dan sebagainya. Jadi terus terang aja absolutely sidang hari ini justru sangat menguntungkan pihak 02 ya sebagai terkait dan membuktikan bahwa dalil pemohon itu sudah dipatahkan dan itu secara gamblang disampaikan. Jadi blessing ini guys, ya walaupun pemohon 1, pemohon 2 minta mereka datang, walaupun ditolak oleh Mahkamah Konstitusi, tapi akhirnya Mahkamah Konstitusi memanggil menteri bukan atas permohonan daripada si pemohon 1, pemohon 2, tapi atas kepentingan daripada Mahkamah Konstitusi. Jadi saya kira dari posisi ini kalau saya melihat bahwa posisi 02 ini sekarang sudah tidak tergoyahkan lagi bahwa dugaan kuat kami permohonan ini akan ditolak.
Yang jadi highlight ataupun perbincangan dari kubu 01 dan juga 03 ini kan terkait bansos. Tadi kita juga sudah mendengarkan dalam sidang bahwa Menko PMK ini juga sudah menegaskan bahwa penyaluran bansos ini sudah jauh-jauh hari, bahkan sebelum pemilu itu dimulai. Menurut Pak Oto sendiri bagaimana? Ya, itu yang saya katakan. Kami kan sudah dalilkan hal itu di persidangan. Bansos ini bukan hanya kali ini, itu dari dulu. Bahkan mereka bilang, bansos kenapa harus Januari? Ya, mereka bilang memang dari dulu juga jadwalnya seperti itu, ya kan? Jadi sudah sebabnya dikasih penambahan tentang bansos ya, ada El Nino gitu kan. Jadi kami sudah sampaikan itu semua yang disampaikan menteri ini sudah kami sampaikan di persidangan. Tapi kan mereka nggak yakin, nggak percaya. Ya syukurlah menterinya diundang, ya jadi mereka sendiri yang menjelaskan. Jadi confirm, klop lah jadinya gitu. Jadi nggak ada lagi. Contoh umpamanya, kami sudah katakan bahwa kehadiran Pak Jokowi ke daerah-daerah ya memberikan sebagai bansos untuk dalam rangka seremonial. Itu sudah kita katakan di persidangan. Nah ini ditanya pada menteri tadi, dia bilang betul. Karena presiden, kan dia orang kerja, Pak Presiden kita ini. Jadi dia ingin tetap memastikan bahwa program dia itu deliver gitu loh kan. Landed istilahnya menteri tadi ya, bisa dilaksanakan. Jadi dia ingin, jadi kalau ada bansos, dia coba datang satu daerah, kumpulin 1.000 orang sana gitu. Kumpulin, diserahkan secara ini. Sambil dia mendengar apa keluhan-keluhan, apa masukan gitu. Ya kan, pergi lagi ke daerah lain lagi. Jumlahnya paling pertemuan itu lebih kurang 1.000 orang, diceraskan tadi. Nah, paling banyak itu 800.000 orang. Makanya dibilang, apakah 800.000 orang yang bertemu dengan presiden bisa langsung mewakili ratusan juta rakyat Indonesia gitu loh. Jadi nggak linear gitu loh. Jadi, tapi untunglah, saya katakan tadi itu ya blessing in disguise, bahwa menteri hadir, mereka menginginkan kedatangan itu, kami mendapatkan keuntungan daripada itu. Berarti menurut Pak Oto sendiri kehadiran dari 4 saksi menteri ini menguntungkan untuk sangat menguntungkan, 100% sangat menguntungkan. Makanya ketika mereka dijelaskan oleh menteri tadi semua, saya lihat pemohon 1, 2 udah lemas juga, pemohon 3 sudah lemas itu. Ya. Baik. Pak Oto, ini selama sidang di MK bergulir, bagaimana Pak Oto melihat sesuai dengan konteks antara gugatan, dalil, dan juga saksi yang dihadirkan baik dari kubu 01 dan juga 03? Kalau Anda perhatikan kemarin, ini kesalahan fatal dari pihak pemohon 1, pemohon 2 ya. Kan saya bertanya kepada pemohon 1, pemohon 2 melalui majelis hakim. Saya tanya, sengketa kita ini kan PHPU, namanya pun perselisihan hasil pemilihan umum, ya kan? Berarti yang di perselisihan hasil pemilihan umum hasilnya adalah angka kan? Angkanya sekian dibuat oleh KPU, dia Prabowo 58%, Anies sekian persen, Ganjar sekian persen. Nah saya tanya, setelah persidangan berjalan, berapa angka yang menurut saudara dapat? Dan berapa menurut saudara yang kami dapat? Jadi yang benar berapa, yang tidak benar berapa? Itulah sebenarnya yang harus dibuktikan. Dia bilang kami tidak mengajukan perselisihan hasil pemilu. Loh kalau begitu apa kalian datang ke sini? Nama nomenklaturnya pun perkara nomor sekian tentang PHP kan, perselisihan hasil pemilihan umum. Nah dia tegas mengatakan tuh kami tidak mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilu. Nah kalau tidak itu terus apa dong? Dia bilang kami datang ke sini untuk mendiskualifikasi. Nah dalam hati saya kalau Anda mau diskualifikasi orang, lantas angka berapa angka saudara berapa gitu loh. Nah itu nggak buktikan. Jadi dari situ aja sebenarnya sudah kita yakin penuh lah. Tapi kita nggak bisa mendahului kehendak Tuhan kan? Nggak boleh jumawa. Jadi kita tunggulah hasilnya. Mudah-mudahan baik. Oke terakhir Pak Oto, menyikapi keterangan-keterangan yang disampaikan dari kubu 01 dan juga 03, berapa persen dari Pak Oto sendiri jika hakim nanti akan menolak gugatan dari kedua belah pihak ini? Persentase kan sesuai ya, tapi yang penting saya optimis lah. Full confident lah. Very, very confident. Oke, baik. Terima kasih Pak Oto. Oke. Pemirsa, itu wawancara kami dengan Wakil Ketua Tim Kuasa Hukum Prabowo Gibran Oto Hasibuan yang menyatakan bahwa kehadiran 4 orang menteri yang sebagai saksi yang dihadirkan oleh majelis hakim ini menyatakan bahwa ini dinilai sangat sempurna dan juga membuktikan bahwa tuduhan politisasi ataupun penyaluran bansos untuk memenangkan Prabowo Gibran ini tak terbukti. Bahkan tadi dalam sidang kesaksiannya, Menko PMK Muhadjir Effendi ini menyatakan bahwa penyaluran bansos yang sudah
dilakukan ini sudah terencana sejak jauh-jauh pemilu 2024 ini belum dilaksanakan. Eksklusif dari Mahkamah Konstitusi dari Jakarta, Jihan Nabila dan juru kamera Dava Rizkyano, Sinpo TV melaporkan.